ini bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Majuan dikit bang. Majuan dikit bang. Tuh, Pina, majuan Pina. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Mayang, putri dari Dodi Sudrajat dan juga adik dari Vanessa Angel ini menjalani pemeriksaan di Mapolres Jakarta untuk kasus dugaan pelecehan dan pencemaran nama baik yang melaporkan selebgram Ayu Wisya. Dan kita tahu selebgram Ayu Wisya yang dilaporkan oleh Dodi Sudrajat atas dugaan pencemaran nama baik. 2 kali Ayu Wisya dilaporkan dan nampaknya untuk yang kedua laporannya berjalan dan terus diproses di Mapolres Polda Metro Jaya, dan kali ini Mayang mendatanginya untuk diperiksa. Mayang nampak didampingi oleh pengacaranya Jamaluddin Kadubun dan juga Puput Sudrajat, ibu tiri Vanessa, dan Irma Rahim yang nampak ikut datang untuk menjalani pemeriksaan atas laporan tersebut. Pemeriksaan nampaknya masih BAP, yakni berita acara, seperti Dodi Sudrajat yang sudah diperiksa beberapa waktu yang lalu. Dan bagaimanakah keterangannya? Yuk simak saja keterangan mereka di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Roma. Bang, foto doang. Ya. Oke. Bang. Teman-teman sekalian, gimana? Gimana Bang? Alhamdulillah. Tadi kami udah memiliki undangan dari penyidik di Polres Metro Jakarta Pusat. Alhamdulillah semua berjalan baik, lancar. Kami juga berterima kasih kepada penyidik yang profesional, yang sangat baik sekali. Lebih tadi 2 jam pemeriksaan atau pemberian keterangan oleh Mbak Mayang. Alhamdulillah semua berjalan baik dan lancar. Jangan tadi mungkin beberapa pertanyaan bang. Ada 22 pertanyaan. Tentang apa aja bang? Yang terkait apakah Mbak Mayang mengenal yang bersangkutan atau tidak, kemudian apa motivasinya, lalu apa yang Mbak Mayang rasakan, terus apa yang dirugikan, kemudian bagaimana teman-teman di sekolah dan masyarakat lainnya menerima atau bersikap terhadap Mbak Mayang sendiri selama ini, dan itu semua telah dijawab dengan baik, dengan tegas oleh Mbak Mayang. Bagaimana pertanyaan dari publik? Mas selama ini dibully atau seperti apa bang akibat itu bang? Iya, saya kira kita semua juga tahu bahwa karena saudara Awi itu followersnya juga banyak, jutaan bahkan, sehingga tentu dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang telah dilakukan itu telah ditonton oleh jutaan orang, dan itu sangat tidak baik untuk sebuah edukasi terus-menerus terhadap anak-anak, terhadap remaja, bahkan juga masa depan anak-anak bangsa Indonesia. Apalagi klien kami Mbak Mayang ini sendiri kan umurnya masih umur remaja lah, masih menduduki bangku SMA, sekolah SMA atau SMU. Nah itu tentu bukan sebuah pendidikan yang baik, bahwa kita menghargai setiap kreasi dan inovasi dari siapapun juga dia. Mau dia itu YouTubers, mau dia itu selebgram, mau dia itu artis, siapapun itu. Tapi yang pasti ada hal yang tidak boleh dilupakan, adalah juga menjaga harkat dan martabat serta nama baik daripada orang-orang yang selama ini menjadi tujuan daripada dugaan bullying itu sendiri. Nah itu yang menurut kami sangat tidak bagus dalam membangun psikologi dari anak-anak dan remaja kita. Karena Indonesia ini mestinya harus menjadi sebuah negara yang bangkit, maju bersama, tapi tentu dengan menjaga etika, harkat, dan martabat tentang sesama anak bangsa itu sendiri. Mayang gimana deh? Aku nggak tahu banyak lagi. Aku cuma bilang berterima kasih aja ke kepolisian dan khususnya ke polisi ya, Polisi Jakarta Pusat. Lebihnya dia dan teman-teman media sepertinya aku serahin ke kawan. Ayo, sebelumnya dari teman. Apa sih itu kebayang?
dari kebutuhan anak dulu. Aku merasa apa ya? Terganggu. Merasa gak enak aja ya rapat. Mayang, mungkin kata-kata atau bulian apa sih Mayang yang paling parah yang kamu dapatkan, Mayang? Ya, Kata-kata atau bulian apa sih yang paling parah yang pernah kamu dapatkan mungkin? paling menyakitkan. Ya paling menyakitkan Banyak mungkin. sih, nggak bisa aku sebutin kata-kata intinya banyak. Banyak, Pak. Sangat banyak sekali. Untuk terdapat sendiri belum pernah ada itikat baik untuk minta maaf. Belum, kami sudah mensumasi yang bersangkutan 3 kali. Tapi hingga saat ini belum ada komunikasi dalam bentuk apapun, apakah membalas somasi maupun juga telepon atau bertemu, sama sekali tidak ada itikat baik. Bahkan justru kami menonton di beberapa tayangan di TikToknya, yang bersangkutan justru menantang untuk kami melaporkan ke pihak yang berwajib. Ya, sebagai warga negara yang baik, ya tentu langkah-langkah itu yang kami lakukan dalam rangka meluruskan apa yang mungkin bagi saudara Awi itu adalah sesuatu yang mungkin mengganggu kehidupannya. Nah kemarin katanya udah sempat ada komunikasi ya sama Tante Irma, lawyernya sendiri. Gimana Tante? Komunikasi nggak ada, cuman memang ada lawyernya, ada sempat ada yang dibahas. Aku mengirimkan beberapa video yang terkait. Dan untuk pada ini nggak ada. Ya, beliau punya pekerjaan dan punya urusan lain sehingga beliau belum sempat hadir. Mayang nggak minta ditemenin Dedi tadi. Nah, tapi tadi aku udah ngomong sama Didi, tapi katanya, dia nanti katanya Didi nyusul, cuman nggak tahu ya. Dan gue deh kontek-kontekan kok, udah bilang udah Mbak sampai. Puput juga nggak ikut menemani Mayang. Ada di mobil. Nah Mayang kemarin kan di videonya Ayu Wisya sempat diajakin ketemu tuh Mayang sama Ayu, katanya mau collab bareng di mana tuh. Mungkin Tante juga sebagai manajernya di sana. Nanti manajer itu kan. Ketemu aku aja dulu deh. Iya manajernya dia. Karena dia pengen ketemunya sama Mayang sendiri. Mayang itu nggak pernah pergi sendiri. Dia tuh anak rumahan. Kalau pergi sama ibunya, sama adiknya, sama aku. Dia tuh nggak biasa pergi sendiri. Dia pengen ikut berdua sama Mayang. Iya, dia bukan anak jalanan. Seperti aja. Nah, dari pihak Ayu sendiri udah ada pemanggilan belum? Belum. Ini saksi dalam hal ini saksi korban juga, kalau Mbak Mayang juga termasuk yang ikut atau turut di fitnah, dicemarkan nama baiknya di situ, sehingga baru beliau hari ini mungkin beberapa hari ke depan akan ada kurang lebih 2 saksi lagi yang nanti akan memberikan klarifikasi atau keterangan terkait dengan proses. Nah Bang, ini sebenarnya Mayang itu ikut melaporkan juga atau cuma jadi saksi aja sih Bang sebenarnya? Yang lapor itu adalah Pak Rudi. Kalau ya pelapor nggak apa-apa, cuma 1 aja. Tapi dalam prosesnya kan bisa aja kemudian Mayang juga sebagai korban dalam hal ini. Kalau namanya disebut dalam video TikTok. Bang, kalau pencemaran nama baik biasa pihak kepolisian menyarankan untuk berdamai, gimana Bang? Ya kalau kita sih pada prinsipnya akan begitu semua proses sebagaimana yang dia mengatur oleh regulasi kita kan. Jadi ya apapun juga itu insya Allah kita akan dan dari awal kita juga punya itikat baik, punya niat baik untuk menyampaikan somasi itu kan dalam rangka minta klarifikasi. Akhirnya kita bertemu, duduk bicara dari hati ke hati, apa sih kok apa yang membuat Anda merasa rugi gitu loh, sampai Anda tega banget itu dengan kata-kata dan kalimat yang begitu gak bagus, gak sopan, gak santun, menyerang personal orang seperti itu. Kan tidak bagus, ditonton oleh banyak orang. Tetapi kemudian itu tidak ditunjukkan. Padahal kalau dari awal itu ditunjukkan, mereka datang dan bertemu, saya kira permasalahan tidak sampai ke sini. Ya, tapi karena mereka tidak merespon itu, yang merasa mereka benar mungkin atau tidak bersalah, ya udah tidak apa-apa. Nanti kita sama-sama buktikan aja. Nah Mayang kemarin juga sempat bikin TikTok tuh kan kelihatannya kamu down banget sama masalah ini kan. Yang TikTok kamu bikin dihujat netizen, terus segala macam drama baru juga. Ya nggak apa-apa, kali-kali aku mau mencerahkan apa yang aku rasakan di Ya itu salah satu dampak hujan itu baru Mayang ya. Masih banyak mayang-mayang lain yang di luar yang belum tentu dapat support apa segala macam. Jadi dampak bullying itu sebenarnya parah ya Bang ya. Sangat parah. Banyak yang Belum mengambil psikologi dan tidak semua orang punya mental yang kuat menghadapi bullying dari masyarakat. Nah kalau kemudian ini tidak dicegah, sedini mungkin ya kasihan nanti generasi anak bangsa kita ini kita mau dibawa kemana. Apalagi kreativitas yang
sudah mulai mencabik-cabik ke hati dan nurani orang lain. Ya, dia merasa bahwa ada kebebasan dia untuk berekspresi, tapi tanpa sadar dia juga telah melanggar hak dan kebebasan orang lain. Nah, itu yang ya bahkan juga membunuh karakter orang lain. Itu yang sangat kita sayangkan. Mudah-mudahan ini adalah pengalaman untuk kita semuanya. Untuk ke depan tidak lagi ada bullying seperti ini, tidak lagi ada kreativitas yang kemudian menghalalkan segala cara untuk kemudian menyerang personal orang yang pada akhirnya tidak mendidik untuk anak-anak Indonesia. Untuk selanjutnya seperti apa nih Bang? Untuk agenda berikutnya? Kita nanti menunggu langkah-langkah apa yang nanti akan dilakukan oleh penyidik. Insya Allah kita akan berproses sesuai dengan apa yang jadi. Kita stop dulu ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.